Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah ya, pastinya sehat selalu. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali yang tentunya di channel yang berbahagia ini. Dan baiklah teman-teman dimanapun Anda berada, di episode kali ini, di hari yang cerah ini ya teman-teman, kami akan menyampaikan sebuah informasi terupdate daftar kategori dan proses pendaftaran produk per tanggal 28 Juni 2021. Ingat ya teman-teman, per tanggal 28 Juni 2021. Lalu seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Silahkan ya teman-teman mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini. Dan ini sudah nampak ya teman-teman dimanapun Anda berada terkait dengan update daftar kategori dan proses pendaftaran produk ya per 28 Juni 2021 ya. Silahkan teman-teman ya mengamatinya. Kita mulai ya teman-teman. Per 28 Juni 2021 struktur daftar kategori dan atribut serta proses pendaftaran produk akan diupdate ya teman-teman, untuk membantu penjual mengelola produk lebih mudah dan meningkatkan visibilitas pencarian pembeli. Gimana nih? Mantap ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selama ya 28 Juni sampai dengan 30 September 2021 akan diberlakukan ya teman-teman masa transisi, sehingga para penjual dapat memeriksa ketepatan informasi kategori serta melengkapi atribut produk ke dalam daftar kategori yang baru dengan akurat dan lengkap nih guys ya. Silahkan pelajari lebih lengkap tentang apa yang perlu dilakukan penjual di bawah ini ya. Monggo silakan dicermati dan diamati secara betul-betul. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman dimanapun Anda berada. Baiklah kita lanjut. Mengapa ada perubahan pada daftar kategori? Inilah jawabannya ya teman-teman. Penyesuaian dan update daftar kategori bertujuan untuk meningkatkan ya pengalaman berjualan Anda dengan adanya struktur kategori lebih jelas untuk mendukung rangkaian produk yang telah luas ya, yang lebih luas ya teman-teman. Kemudian atribut produk yang lebih komprehensif atau lengkap untuk mengoptimalkan hasil pencarian pembeli. Lalu apa saja penyesuaian yang akan diterapkan nih guys? Silahkan ya teman-teman. Di sini nampak penjelasannya, perubahan pada daftar kategori dan adanya penambahan jenis atribut baru ya. Silahkan lihat jenis produk yang mengalami perubahan kategori yang utama. Silahkan klik di sini ya teman-teman untuk melihatnya. Kemudian tampilan kategori pada saat pendaftaran produk dapat terlihat berbeda dengan yang ditampilkan pada aplikasi ataupun situs Shopee. Dan kemudian teman-teman dimanapun Anda berada, terkait dengan penambahan beberapa fitur baru dalam proses pendaftaran produk, pelajari informasi selengkapnya di bawah ini ya teman-teman. Sampai di sini bisa diikuti ya. Baiklah kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu apa saja yang perlu dilakukan penjual mengenal perubahan ini? Yang pertama adalah untuk produk yang diupdate ya setelah 28 Juni 2021.
Yang pertama adalah teman-teman harus mengisi ya informasi kategori dan atribut berdasarkan struktur daftar kategori baru. Gunakan panduan kategori produk untuk mulai ya mempelajari struktur kategori baru. Kemudian menyesuaikan diri atau mempelajari pembaruan fitur untuk menjamin kelancaran proses pengelolaan ataupun pengaturan produk teman-teman. Dan informasi lengkap mengenai fitur yang baru ya teman-teman bisa lihat pada panduan pengguna di bawah ini ya. Kemudian yang kedua adalah untuk produk yang diupdate sebelum 28 Juni 2021 adalah sistem Shopee akan secara otomatis yang pertama ya teman-teman mengupdate seluruh informasi kategori dan merek produk berdasarkan struktur kategori yang baru. Kemudian mengupdate sebagian besar informasi atribut. Oleh karena itu teman-teman akan menemukan beberapa produk dengan informasi atribut wajib yang belum lengkap. Maka teman-teman ya selama masa transisi 28 Juni sampai dengan 30 September 2021 penjual harus monggo silakan dicermati dan dibaca-baca ya terlebih dahulu mulai dari poin A sampai ke poin yang berikutnya. Kemudian bagaimana Shopee membantu saya dalam menyesuaikan daftar kategori. Untuk mendukung teman-teman dalam menyesuaikan ya daftar kategori yang baru, kami akan memperkenalkan beberapa fitur nih guys untuk proses pendaftaran ataupun pengelolaan produk Anda. Di sini ada beberapa ya teman-teman rekomendasi kategori. Di sini silakan dicermati. Ya, kemudian rekomendasi atribut juga silakan dicermati dan peningkatan fungsi masa upload ya teman-teman silakan juga dicermati dan juga fitur baru untuk mengidentifikasi produk dengan informasi atribut yang tidak lengkap ya. Kita lanjut ke peningkatan proses pendaftaran nama merek baru. Monggo ya silakan dibaca-baca dulu deskripsinya. Kemudian panduan kategori produknya ya. Nah, di sini ada yang namanya informasi penting lainnya nih guys ya. Monggo silakan dicermati di sini nih teman-teman. Update struktur, kategori dan proses pendaftaran produk berlaku bagi seluruh penjual Shopee ya, baik yang menggunakan seller center dan atau aplikasi untuk mengelola produknya. Terkait dengan penyesuaian sistem akan berlangsung ya pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 16.00 sampai dengan 17.00 WIB ya teman-teman. Produk upload ataupun proses upload ataupun edit produk pada waktu tersebut untuk menghindari kegagalan proses. Dan yang terakhir adalah selama masa transisi berlangsung yakni per tanggal ya 28 Juni sampai dengan 30 September Shopee berhak mengubah informasi kategori dan atribut wajib seluruh produk penjual untuk disesuaikan dengan struktur kategori yang baru. Itu ya teman-teman sekilas informasi terupdate terkait daftar kategori dan proses pendaftaran produk per tanggal 28 Juni 2021. Mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan saja episode kami berikutnya, video kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Sekian dan terima kasih. Jikalau video ini bermanfaat silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Sekian dan sukses selalu ya teman-teman dan selamat pagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.